Melihat penjaga kayu yang memiliki banyak harta, Mu Chen dengan susah payah membawa serta penjaga kayu itu bersamanya. Yang nanya di mana Tang Meier, mereka terpisah akibat pengusiran paksa. Periode berikutnya Mu Chen dan timnya berencana untuk berkultivasi melakukan terobosan karena turnamen akademi sebentar lagi sampai pada puncaknya. Sayangnya mereka tidak sadar, saat ini mereka menjadi target banyak kelompok akibat mengambil poin dari Xiao. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Melewati bencana tubuh manusia, 5 gua luas diukir dari sisi tebing gunung raksasa, dengan Mu Chen tinggal dan duduk diam di salah satu dari mereka. Ini adalah tempat di mana mereka akan menutup dan menerobos untuk periode waktu ini. Duduk di hamparan batu pegunungan dingin, segumpal udara putih dikeluarkan dari mulutnya. Melihat ke arah kanannya, dia samar-samar bisa melihat fluktuasi energi spiritual yang memancar dari sisi tebing pegunungan yang berat. Jelas, Luo Li, Su Huang dan dua lainnya sudah memasuki gua gunung masing-masing dan telah mulai mempersiapkan terobosan mereka. Bencana tubuh manusia, Mu Chen erat mengepalkan tangannya sebagai tatapan panas terik menyembur dari matanya. Ini adalah yang pertama dari 3 kesengsaraan yang harus dia hadapi di jalan untuk menjadi penguasa. Tidak diragukan lagi, ini adalah pos pemeriksaan paling sulit dan paling mengancam jiwa, karena hanya Tuhan yang tahu berapa banyak jenius yang berhenti pada tahap ini, menghabiskan bertahun-tahun pelatihan pahit mencoba melewati ketiga kesengsaraan ini, sebelum mati sementara penuh kebencian dan kepahitan. 3 bencana kecil dari ranah sovereign cukup untuk menyebabkan wajah siapapun di bawah ranah sovereign berubah warna. Bahkan tanpa secara pribadi mengalaminya, teror yang mereka bawa, ditambah dengan kekaguman mereka yang menakutkan, telah lama tertanam dalam ke hati setiap orang. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa tirani tubuh manusia Mu Chen telah menjadi, yang bahkan lebih kuat daripada beberapa ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka, dia masih merasa sedikit gugup dan tegang pada tahap ini. Dia tahu bahwa semakin kuat tubuh manusia seseorang, semakin besar rasa sakit dan kesulitan yang akan dialami seseorang ketika melewati bencana tubuh manusia. Namun, tentu saja, manfaat terbesar adalah peningkatan kekuatan dan kekuatan tubuh manusia. Seperti setiap peningkatan kekuatan, selalu disertai dengan bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan menutup matanya, memasuki kondisi kultivasi. Dengan sedikit pemikiran, energi spiritual dalam tubuhnya mulai dengan cepat beredar di dalam lingkaran di dalam tubuhnya, terus-menerus tanpa akhir. Secara umum, selama seseorang telah mencapai ranah tahap akhir Heavenly Completion Stage, siapapun akan dapat mencoba bencana tubuh manusia mereka. Tentu saja, itu tidak akan muncul secara otomatis. Untuk itu diperlukan kontrol dari setiap individu agar muncul bagi mereka. Dikatakan bahwa selama seseorang telah membuat persiapan untuk mencoba bencana tubuh manusia, seseorang hanya perlu mengedarkan semua energi spiritual yang dimiliki seseorang dalam tubuh mereka berputar-putar dalam satu lingkaran. Saat energi spiritual ini beredar di sekitar meridian seseorang dengan kecepatan tinggi, kekuatan yang mereka hasilkan akan secara bertahap meresap ke dalam meridian, daging, dan tulang seseorang. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, kekuatan hidup seseorang akan diperkuat ke keadaan yang agak penuh. Ketika kekuatan hidup itu bergabung dengan energi yang masuk ke meridian seseorang, daging dan tulang dari energi spiritual berputar dengan kecepatan tinggi di dalam tubuh seseorang, itu akan berubah menjadi semacam api darah. Saat api darah ini terbentuk di dalam tubuh seseorang, itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Saat terbakar, itu akan meremukkan daging dan darah seseorang, menyebabkan tubuh manusia menjadi lebih tirani. Namun, pada saat yang sama, jika seseorang tidak dapat menahan kemarahan seperti itu, daging dan darah seseorang akan dibakar dan dipanggang hidup-hidup oleh api darah. Pada saat itu, tubuh seseorang akan hancur, sesuatu yang akan mengakibatkan kerusakan besar pada diri sendiri. Ini adalah asal dari bencana tubuh manusia. Api yang lahir di dalam daging dan darah seseorang tidak dapat dihindarkan bagi siapapun, tanpa bantuan yang dapat diberikan secara eksternal. Satu-satunya cara adalah mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan demikian seseorang dapat benar-benar melewati kesengsaraan ini dan mendapatkan perubahan kuantitatif dalam tubuh manusia seseorang dari api darah. Diam-diam duduk di dalam gua selama 3 hari penuh, Mu Chen mempertahankan kondisi sirkulasi tinggi energi spiritual dalam tubuhnya. Pada saat ini,
Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuhnya, seseorang akan dapat menemukan bahwa warna merah samar telah muncul di semua meridian dalam tubuhnya. Jelas, mereka tampaknya mendidih, sementara energi yang tak terlihat mulai memancar dari meridian yang mendidih, perlahan-lahan meresap ke dalam darah dan daging Mu Chen. Sepotong rasa sakit yang hebat datang dari setiap tempat dalam tubuh Mu Chen. Namun, tidak ada 1 inci gerakan pun yang dilakukan olehnya. Itu karena dia tahu bahwa ini adalah indikasi pertama dari api darah yang secara bertahap menyala di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, dibandingkan dengan rasa sakit ketika Human Body Disaster-nya benar-benar dimulai, rasa sakit kecil seperti itu bahkan tidak layak disebut. Jika dia bahkan tidak sanggup bertahan sebanyak ini, yang terbaik baginya untuk tidak mencoba dan mencoba tangannya pada bencana tubuh manusia. Pada saat ini, kulitnya sudah berubah menjadi merah mendidih, dengan seluruh bagian dalam gua gunung menjadi sangat kering karena semua kelembaban yang ada diuapkan oleh suhu tinggi yang terpancar dari Mu Chen. Sebagai kulit Mu Chen tumbuh semakin merah, tiba-tiba, banyak butiran darah mulai merembes dari pori-porinya. Menetes dari kulitnya yang panas, mereka mendesis ketika gumpalan kecil awan putih naik ke udara. TSSSSSH. Suara itu tumbuh semakin sering sebagai manik demi manik darah terus merembes dari tubuh Mu Chen, sebelum diuapkan pergi, mengirimkan kepulan asap putih, yang tampaknya menutupi tubuh Mu Chen di dalam. Dalam awan besar asap putih, Mu Chen sedikit membuka matanya saat dia dengan marah mengepalkan giginya. Dengan mengepalkan tangannya, buah seperti batu giok emerald muncul. Memancarkan aroma tak berujung ke udara, sinar kecemerlangan bersinar dari permukaannya, sementara energi murni mulai memancar darinya. Itu adalah buah abadi ilahi yang diperoleh Mu Chen dari sisa sebelumnya. Buah rohani ini memiliki efek yang menguntungkan bagi mereka yang berusaha melewati bencana tubuh manusia mereka. Mu Chen dengan cepat memasukkan buah abadi ilahi ke dalam mulutnya. Alih-alih menggigit atau mengunyah, dia hanya memegangnya di dalam mulutnya. Memegang buah ilahi abadi, segel tangan Mu Chen tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, energi spiritual yang beredar di dalam tubuhnya mulai meningkat dalam kecepatan sekali lagi. Ses. Suhu meridian panas yang mendidih naik sekali lagi ketika irisan energi misterius mulai dengan cepat meresap ke dalam daging dan darahnya. Mengaum. Tiba-tiba, menggigil hebat mengguncang tubuh Mu Chen saat darah merembes dari mulutnya dari kekuatan dia menggigit giginya. Pada saat ini, gumpalan api merah darah yang padat muncul di dalam daging dan darahnya. Sejalan dengan awal kebakaran padang rumput, itu menyebar seperti api. Sebelum 1 menit bisa berlalu, itu sudah menutupi setiap inci dalam tubuh Mu Chen. Saat api merah darah membakar dan mengamuk, mereka melekat pada daging dan darahnya. Ketika suhu yang sangat tinggi mulai terbentuk, mereka tampaknya ingin melelehkan semua daging dan darahnya. Apa rasa sakit hebat yang akan terjadi pada Mu Chen? Menggigil tak terkendali menyiksa seluruh tubuh Mu Chen dengan butiran keringat langsung mengalir keluar. Namun, setelah penampilan mereka akan langsung menguap menjadi gumpalan uap oleh kulitnya yang panas. Mengepalkan giginya sekuat yang dia bisa, pembuluh darah muncul di seluruh tubuhnya, menggeliat dan menggeliat seperti cacing tanah, memberikan tampilan yang sangat jahat. Pada saat ini, wajahnya yang tampan juga tampak sangat bengkok dan berkerut. Di dalam tubuhnya, selama itu adalah tempat di mana daging dan darah ada, itu akan diterobos oleh api darah. Mengikuti daging dan darahnya, mereka bergerak ketika mereka terbakar, menyebabkan daging dan darah penuh dengan energi dan vitalitas ketika mereka menggeliat dan menggeliat seperti memiliki kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, mereka tampaknya mulai menyusut dalam ukuran di hadapan api darah yang membakar. Ini adalah kesengsaraan yang hampir nampak seperti pengadilan penyiksaan. Mengepalkan giginya dengan sekuat tenaga, darah menetes di sudut mulutnya. Meskipun penderitaan dan rasa sakit yang intens memancar dari tubuhnya, yang lebih dari cukup untuk membuat orang menjadi gila, Mu Chen tidak melahap buah abadi ilahi yang masih ada di dalam mulutnya, karena dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari manusia. Bencana tubuh. Baginya, itu akan memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan pengerasan daging dan darahnya. Oleh karena itu, dia akan berada dalam kondisi yang mendidih selama periode waktu tertentu. Jika dia santai dan menyebabkan kesadarannya menjadi buram, tubuhnya mungkin berubah menjadi abu oleh pembakaran darah di dalam dirinya, sesuatu yang akan menyebabkan semua pelatihan pahit selama bertahun-tahun sia-sia. Datang, biarkan aku mengalami secara persis betapa mengerikannya bencana tubuh manusia ini.
Petik 2. Raungan rendah terdengar dari hatinya, bergema di dalam tubuhnya yang merah padam. Mengaum, mengaum. Tampaknya telah mendengar deru amarah berdering di dalam hati Mu Chen, api darah yang membakar di dalam tubuhnya mulai tumbuh semakin merajalela dan ganas. Ketika api-api darah semakin kuat, energi misterius terus mengalir dan meremukkan daging dan darahnya. Ketika hal itu menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, darah dan dagingnya mulai menjadi semakin marah. Di dalam gua gunung, kabut putih mengelilingi Mu Chen saat menggigil intens menyapu tubuhnya, dengan butiran darah terus merembes dari pori-porinya. Saat ini terus berlanjut, lapisan tebal darah kering mulai secara bertahap terbentuk di permukaan kulitnya, sebelum benar-benar menutupi dirinya. Tangannya mengirimkan pukulan demi pukulan yang bergemuruh ke tanah, mengandalkan metode seperti itu untuk melampiaskan rasa sakit dan penderitaan yang dia rasakan di dalam tubuhnya. Mengaum, deruman rendah binatang buas meraung dari tenggorokannya yang terkatup, bergema dan bergema di dalam gua gunung yang tersegel. Ini adalah bencana tubuh manusia. Yang pertama dari 3 kesengsaraan menuju ranah sovereign yang menyebabkan teror dan siksaan bagi para ahli tahap akhir penyelesaian surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit dan penderitaan ini akan terus berlanjut sampai semua darah dan daging Mu Chen telah menyelesaikan kemarahan mereka dan mengalami perubahan kualitatif di bawah pembakaran api darah. Sementara Mu Chen menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan karena human body disasternya, aroma samar dan halus telah memenuhi interior gua gunung luas yang bersebelahan dengannya. Seorang gadis muda diam-diam duduk di sana dengan kaki bersila, penampilannya menyebabkan seluruh gua gunung yang luas tampak jauh lebih memikat. Pada saat ini, Luoli menyapu matanya yang indah untuk melihat ke sisi kanan gua gunungnya. Meskipun lapisan batu yang sangat tebal memisahkan kedua gua gunung, dia masih bisa merasakan getaran samar, serta deru rendah rasa sakit yang berdering dari sana. Ini menunjukkan kepadanya bahwa Mu Chen sudah memulai upayanya melewati bencana tubuh manusia. Setelah melewati miliknya, dia tahu persis berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang perlu dilalui orang kesusahan besar ini. Terlebih lagi, dengan tubuh manusia yang sudah tirani, bencana tubuh manusia yang harus dialami Mu Chen jauh melebihi orang lain. Sebenarnya, ini adalah alasan mengapa banyak orang tidak berusaha untuk menumbuhkan seni ilahi perbaikan tubuh sebelum melewati bencana tubuh manusia mereka. Dengan tubuh manusia yang begitu kuat, meskipun seseorang bisa memanggil kekuatan yang lebih besar lagi, itu juga akan membawa rasa sakit dan penderitaan yang lebih besar selama kematian bencana tubuh manusia. Jika kebetulan seseorang menjadi tidak tahan lagi, semua latihan pahitnya akan sia-sia. Karena itu masalahnya, mengapa tidak fokus pada penanaman energi spiritual seseorang, dan tunggu sampai kematian yang sukses dari tubuh manusia seseorang untuk menumbuhkan seni tubuh penyempurnaan ilahi, kan? Sedemikian rupa, itu akan mengurangi bahaya dan rasa sakit dengan banyak. Namun demikian, Mu Chen tidak membuat pilihan seperti itu. Dia telah memilih jalan yang sangat sulit, karena dia tahu dia membutuhkan kekuatan dan kekuatan yang lebih besar. Ada banyak hal yang ingin dia lindungi. Dengan lembut menggigit bibirnya, mata Luoli yang indah sedikit terkulai ke bawah, dengan dia tidak berani untuk melihat terlalu banyak di dinding kanan gua. Jika dia melihat terlalu banyak, dia merasa bahwa dia bisa melihat pemuda hadir di sana, menderita kesakitan dan penderitaan, sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan baginya daripada melewati bencana tubuh manusia sendiri. Mu Chen, aku tidak akan membiarkanmu menderita sendirian. Petik 2. Gadis muda itu bergumam dengan lembut. Detik berikutnya, dia dengan marah mengepalkan tangannya ketika mereka dengan cepat membentuk segel tangan di depan tubuhnya. Segera, energi spiritual yang luas dan tak terbatas tiba-tiba mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menyala di dalam tubuhnya. Ini adalah sinyal awal yang akan datang dari bencana energi spiritual. Luoli sebenarnya mencoba bencana energi spiritualnya. Penderitaan. Bagian dalam gua gunung raksasa tampak sangat panas dan kering ketika awan besar kabut putih menyelimuti di dalamnya. Di dalam, seseorang bisa dengan samar melihat sosok yang duduk diam di tanah, dan juga sumber suhu tinggi di dalam gua gunung. Tanah di dalamnya tampak dalam keadaan retak saat celah melebar melintasi gua gunung dari sosok itu. Ledakan. Suara rendah dan dalam terdengar dari dalam kabut putih saat tinju Mu Chen menggedor tanah, langsung menyebabkan retakan dengan cepat memanjang lebih jauh. Kedua tangannya benar-benar terbungkus dalam lapisan gumpalan darah merah gelap. Warna ini, yang hanya bisa terbentuk setelah beberapa lapis darah mengering, akan menyebabkan pemandangan mengerikan ke hati siapapun yang bisa melihatnya.
Meskipun Mu Chen berada dalam posisi duduk, tubuhnya berderak, dengan celana persalinan yang menyakitkan terus-menerus keluar dari tenggorokannya. Api darah di dalam tubuhnya sudah terus membakar hampir 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, ia tampaknya selalu menanggung rasa sakit dan penderitaan yang begitu menakutkan, dengan daging dan darah di dalam tubuhnya terus-menerus dibakar dan dipanggang oleh api darah ketika mereka mengalami kemarahan mereka. Meskipun Mu Chen jelas bisa merasakan api darah yang membakar di dalam tubuhnya, dengan energi yang terkandung di dalam daging dan darahnya mulai menjadi semakin marah, rasa sakit dan penderitaan yang dirasakannya juga terus meningkat dan meningkat. Secara umum, durasi bencana tubuh manusia adalah sekitar 7 hingga 8 hari. Namun, Mu Chen sudah dalam kondisi seperti itu selama 10 hari penuh. Selain itu, masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Namun, semua ini baik dalam harapan Mu Chen. Dengan betapa kejamnya tubuh kedagingannya, bencana tubuh manusia yang dihasilkan darinya secara alami akan semakin menakutkan. Sekarang, apa yang perlu dia lakukan adalah mengepalkan giginya dan terus bertahan. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan, akan ada kemajuan besar dari kekuatannya sebagai akibat dari ini. Meretih. Darah terus merembes dari permukaan darah yang mengering sebelum cepat menguap, berubah menjadi bercak darah kering merah tua yang bergabung dengan lapisan yang sudah ada di sana. Membuka matanya dengan susah payah, penglihatannya jelas terlihat agak buram pada saat ini. Menggunakan kekuatannya untuk mengayunkan kepalanya dari sisi ke sisi, namun getaran lain mengguncang tubuhnya seolah-olah api darah yang membakar di dalam tubuhnya telah tumbuh lebih kuat lagi. Sensasi terbakar ini tampaknya menembus daging dan darahnya, membungkus seluruh tubuhnya, ingin mengubahnya menjadi abu. Bagaimana perjalananku bisa berhenti di sini? Saat rasa sakit yang intens dan penderitaan terus menyebar di seluruh tubuhnya, Mu Chen erat mengepalkan tinjunya saat raungan bergema di dalam hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah mengalami betapa tahu banyak situasi hidup atau mati. Anak muda yang mampu memiliki kepribadian yang ulet dan ulet seperti itu tidak akan ada tanpa alasan, tetapi merupakan sesuatu yang dibangun dan marah karena berada dalam situasi hidup atau mati berkali-kali. Dia telah berjanji kepada ayahnya untuk secara pribadi membawa ibunya kembali. Dia juga berjanji kepada gadis muda itu yang akan selalu ada di hatinya, kemanapun dia pergi, bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi, untuk menghalangi angin dan hujan dan melindunginya. Karena itu, bagaimana mungkin sesuatu yang sekecil bencana tubuh manusia menghalangi dia dari jalur kemajuannya? Dengan gigitan yang kuat, Mu Chen akhirnya melahap buah abadi ilahi yang telah dipegangnya di mulut sejak awal. Seketika, energi dingin, menyegarkan dan murni mulai memancar dari dalam tubuhnya. Perasaan menyegarkan ini menyebabkan Mu Chen memiliki ledakan erangan dalam kebahagiaan. Pada saat ini, kesadarannya yang buram mulai menjadi jelas sekali lagi. Mengaum, mengaum. Ketika energi menyegarkan buah abadi ilahi mulai menyebar di dalam tubuhnya, api darah tumbuh semakin kuat, tampaknya berusaha untuk sepenuhnya membakar energi yang masuk. Apakah kamu pikir bencana tubuh manusia yang begitu kecil bisa menghentikanku? Mu Chen meraung di dalam hatinya. Mengepalkan giginya dengan erat, ia terus menahan rasa sakit yang intens dan penderitaan yang ada di sekujur tubuhnya. Dia pasti perlu memenangkan perang ini. Suhu panas terik di dalam gua gunung meningkat dengan cepat ketika raungan seperti binatang buas terus berdering dalam kabut putih seperti uap di sekitar tubuh Mu Chen. Sampai sekarang, dia tidak punya jalan mundur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan sampai akhir. Waktu terus berlalu di bawah ketekunan Mu Chen. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi telah berlalu. 3 sosok melayang di langit di luar gua gunung, yaitu Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Mu Chen dan Luo Li tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda keluar. Melihat ke arah 2 gua gunung yang tertutup rapat di depan mereka, Su Huang berkata dengan tak berdaya sambil mengangkat bahu. Bencana tubuh manusia mereka hanya memakan waktu 5 hari sebelum berakhir. Selanjutnya, karena buah abadi ilahi, dapat dikatakan bahwa mereka telah melewatinya tanpa bahaya yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, tidak hanya mereka memperoleh peningkatan besar dalam kekuatan mereka, mereka sekarang dianggap sebagai ahli sejati di bidang bencana tubuh manusia. Mu Chen harus sama seperti kita dan menjalani bencana tubuh manusia, kan? Kenapa dia butuh waktu lama? Tanya Zhao Qingshan ragu. Hanya ada satu kemungkinan, jawab Su Huang sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan sebelum melewati bencana tubuh manusia,
kekuatan tubuh kedagingan Mu Chen bahkan lebih kuat dari para ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Karena itu, bencana tubuh manusianya bahkan akan lebih menakutkan daripada kita, sementara mengambil waktu yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Jadi, jangan membandingkan apa yang dia alami sekarang dengan apa yang telah kita lakukan. Petik 2. Ketika dia memberikan jawabannya, seseorang dapat mendengar sedikit isak tangis dalam suaranya. Mereka semua telah melihat Mu Chen mulai pada awalnya sebagai mahasiswa baru yang sederhana, mengambil langkah demi langkah sepanjang jalan untuk menjadi orang nomor satu dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Meskipun mereka semua juga bekerja keras untuk meningkatkan dan berkembang, dari kelihatannya sekarang, mereka masih terombang-ambing di belakang dan tidak dapat mencapai ke arah di mana dia berada. Di alam semesta ini, selalu ada beberapa orang yang memiliki bakat mengerikan. Ingin mengejar mereka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bagaimana dengan Luoli? Dia juga masih tutup mulut, kata Mu Fengyang sambil melihat ke arah gua gunung yang tertutup rapat, tempat Luoli diisolasi. Sampai sekarang, tidak ada satu gerakan pun yang ingin keluar yang dapat dirasakan dari dalam. Mendengar itu, Su Huang dan Zhao Qingshan saling bertukar pandang, memperhatikan keraguan yang ada di mata masing-masing. Luoli sudah lama melewati bencana tubuh manusia. Sampai sekarang, dengan dia terisolasi begitu lama, mungkinkah dia juga membuat terobosan? Itu berarti mengatakan, bahwa sampai sekarang, dia sedang mencoba bencana energi spiritualnya. Memikirkan hal ini, keterkejutan dan keheranan memenuhi hati Su Huang dan dua lainnya, sementara menyebabkan kegembiraan memancar dari dalam. Jika Luoli berhasil melewati bencana energi spiritualnya, itu akan menjadi peningkatan besar dalam kekuatan tempur kelompok mereka. Pada saat itu, mereka benar-benar akan memiliki kekuatan untuk menyaingi kelompok-kelompok elit yang hadir dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Karena kita tidak bisa mengganggu terobosan mereka, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu mereka di sini. Mu Chen dan Luoli sama-sama luar biasa, aku pikir mereka pada akhirnya akan berhasil, kata Su Huang. Mendengar itu, baik Zhao Qingshan dan Mu Fengyang mengangguk kepala mereka. Keduanya tahu bahwa terlepas dari bencana tubuh manusia Mu Chen atau bencana energi spiritual Luoli, mereka benar-benar akan jauh lebih sulit daripada apa yang orang biasa alami. Namun, mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada keduanya. Tidak perlu berbicara tentang Mu Chen, karena pencapaian menakjubkan yang telah diraihnya selama 2 tahun terakhir di Akademi Spiritual Surga Utara lebih dari cukup bagi mereka untuk menghela nafas kagum. Adapun Luoli, dia tidak berpartisipasi dalam kontes untuk apa yang disebut kemuliaan dalam Akademi Spiritual Surga Utara, yang mengakibatkan dia hanya berada di peringkat 10 di peringkat surga pada awal turnamen Akademi Spiritual besar. Namun, kekuatan yang dia miliki adalah sesuatu yang tak seorang pun di antara mereka berani meremehkan, termasuk Mu Chen. Itu karena sejak dia masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara sampai sekarang, belum ada seseorang yang melihat Luoli mengambil tindakan tanpa sedikit pun pengekangan. Tidak ada yang jelas seberapa tiranik gadis muda yang benar-benar cantik ini. Bahkan Mu Chen tidak dapat mengkonfirmasi hal ini. Hanya, ketika mereka berada di akademi, gadis muda itu biasanya diam dan berdiri di samping Mu Chen, tersenyum samar ketika dia mengamatinya mendapatkan prestasi yang mempesona satu demi satu. Oleh karena itu, semua orang tanpa sadar akan lupa bahwa gadis muda ini, yang kecantikannya tak tertandingi di Akademi Spiritual Northern Heavens, sebenarnya memiliki kekuatan yang menyaingi penampilannya yang menakjubkan. Sementara Su Huang dan dua lainnya diam-diam menunggu Mu Chen dan Luoli meninggalkan pelatihan tertutup mereka, mereka tidak tahu bahwa di tempat yang jauh dari mereka, sinar cahaya diam-diam menembak melintasi langit. Arah cahaya yang ditembakkan ke arah itu tepatnya lokasi di mana Mu Chen dan kelompoknya berada. Ada beberapa dari berkas cahaya itu. Selanjutnya, menembak di cakrawala, fluktuasi energi spiritual tirani terpancar dari mereka. Jelas, tidak satu pun dari orang-orang ini yang lemah. Sinar kecemerlangan bersinar di atas puncak gunung, sebelum 5 sosok yang anggun dan cantik muncul dari dalam, mereka sedikit bergoyang ketika mereka muncul, melukis pemandangan yang sangat memikat. Di pucuk pimpinan kelima sosok ini adalah wajah yang akrab, indah, mulia, sombong, mirip dengan burung phoenix yang membumbung melintasi 9 langit, menikmati tatapan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya dari bumi. Dia adalah Wen Qingxuan, Kapten. Tampaknya ada beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita,
kata dua gadis muda yang sangat lucu dan dicintai berdiri di belakang Wen Qingxuan ketika mereka melihat ke arah sinar penembakan cahaya di cakrawala. Suara manis mereka berdering seperti dua orioles tidur siang hitam. Mendengar kata-kata mereka, Wen Qingxuan dengan lembut menganggukkan kepalanya, jari rampingnya mulai malas memutar kunci rambut hitam panjangnya. Sedikit memiringkan kepalanya, dia melotot ke arah sasaran dengan mata yang indah, sebelum berkata dengan senyum manis, meskipun jumlah poin kelompok Mu Chen tidak meningkat selama setengah bulan terakhir, untuk saat ini, mereka masih dalam top 16. Karena itu, lokasi mereka secara alami akan terpapar pada semua orang. Terlebih lagi, bahkan ada beberapa orang yang menyebarkan berita tentang kelompok Mu Chen yang telah memperoleh undangan Istana Ilahi dari Istana Kayu Suci. Tampaknya ada warisan kuno yang lengkap di Divine Wood Palace. Karena itu, ada beberapa kelompok yang bergegas ke arah mereka. Petik 2. Kapten, lokasi kelompok Mu Chen tidak berubah sejak mereka muncul. Mungkinkah mereka tidak tahu bahwa mereka telah lama dikunci dan dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang memandang ke arah mereka? Kerutan muncul pada seorang gadis muda berambut emas dengan sosok yang agak berapi-api berdiri di sisi Wen Qingxuan saat dia berbicara. Tidak mengubah lokasi mereka selama setengah bulan. Senyum tipis muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia menjawab, mereka harus berkultivasi. Ini sangat menarik. Dalam situasi di mana lokasi mereka telah terungkap, mereka benar-benar berani dengan berani menutup dan mengolah. Mu Chen ini benar-benar memiliki keberanian. Petik 2. Kapten, apakah kita perlu mengambil tindakan untuk mengusir kelompok-kelompok itu? Tanya si kembar yang tampak identik dengan senyum manis hadir di wajah mereka. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Melambaikan tangannya, busur melengkung ke atas dari sudut mulut Wen Qingxuan saat dia menjawab, kita bisa mengambil keuntungan dari ini untuk melihat dengan tepat apa kemampuan yang dimiliki bencana darah jalan spiritual ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan apapun, maka jangan salahkan aku karena telah merenggut orang yang hatinya. Berbicara sampai di sini, Wen Qingxuan mengulurkan jari rampingnya ke kejauhan, sebelum memperlambat mengepalkannya menjadi kepalan. Pada saat ini, senyum yang hadir di sudut mulutnya yang kecil dipenuhi dengan daya tarik yang membangkitkan semangat. Luoli, akhirnya aku menemukanmu. Petik 2. Menyerang. Puncak gunung diam-diam menjulang di atas pegunungan yang sunyi ketika seluruh bentangan dunia tampak dalam keadaan sunyi senyap. Dengan satu-satunya suara yang hadir adalah angin kencang mengepul dan menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah. Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang diam-diam duduk di salah satu puncak gunung yang ada di sana. Dari waktu ke waktu, tatapan mereka akan melihat ke arah dua gua gunung yang masih tertutup rapat, sebelum memberikan senyum tak berdaya sebagai tanggapan. Jika waktu ditambahkan, periode waktu yang ditutup Mu Chen dan Luoli tampaknya sudah berlangsung hampir 20 hari penuh. Jika Mu Chen dan Luoli benar-benar mencoba bencana tubuh manusia dan bencana energi spiritual mereka masing-masing, bukankah itu berarti bahwa mereka telah bertahan selama hampir 20 hari? Hanya memikirkan titik ini sudah cukup untuk mengirim merinding merangkak di atas tubuh trio. Setelah mengalami rasa sakit dan penderitaan yang harus dialaminya ketika seseorang menerobos bencana tubuh manusia mereka tahu rasanya seperti tubuh seseorang terbakar menjadi abu, sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan ketakutan dan teror di hati orang. Bencana tubuh manusia mereka hanya bertahan selama 5-6 hari, dengan mereka nyaris menghindari kekalahan dalam upaya mereka. Namun, sampai sekarang, Mu Chen dan Luoli sudah bertahan selama 20 hari. Jika selama ini, mereka berada di bawah rasa sakit dan penderitaan yang mengerikan karena dibakar hidup-hidup, tepatnya seberapa menakutkankah daya tahan dan kemauan mereka. Memikirkan hal ini, hati Su Huang dan dua lainnya berdebar ketika mereka menghela nafas, sementara beberapa rasa hormat yang tidak dapat disembuhkan keluar dari dalam diri mereka. Ketika orang-orang biasa melihat Mu Chen dan Luoli, mereka hanya akan melihat kekuatan mereka yang mengesankan. Namun, siapa yang tahu persis berapa banyak yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan kekuatan seperti itu? Di alam semesta ini, kekuatan tidak jatuh dari langit. Peringkat kita tampaknya telah turun ke tempat ke-14. Zhao Qingshan mengeluarkan plakat akademinya untuk melihatnya. Setelah berada dalam kultivasi yang terisolasi untuk jangka waktu yang begitu lama, tanpa peningkatan poin yang mereka miliki, kelompok lain sudah menyusul mereka. Sampai sekarang, mereka akan ditendang dari 16 besar. Tidak apa-apa jika kita turun dari itu, kata Su Huang sambil tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya.
Masih terlalu dini bagi kita untuk bertarung di 16 besar. Jika kita tetap di peringkat, orang lain akan memperhatikan keberadaan kita. Pada saat itu, perasaan terbelalak sepanjang waktu tidak akan baik sama sekali. Petik 2. Mendengar itu, Mu Fengyang mengangguk sebagai jawaban. Sampai sekarang, turnamen Akademi Spiritual besar secara bertahap meningkat. Tidak perlu terlalu mementingkan jumlah poin yang mereka miliki. Sebelumnya, Mu Chen juga mengatakan bahwa poin tidak penting dalam fase turnamen ini. Yang lebih penting adalah kekuatan mereka. Setelah semua, tanpa kekuatan yang memadai, merebut terlalu banyak poin hanya akan menghasilkan melayani poin-poin itu kepada orang lain di piring perak. Mari kita tunggu Mu Chen dan Luo Li keluar dengan lancar dari terobosan mereka. Kemudian, kita bisa keluar untuk menemukan sisa-sisa sebenarnya dari Istana Kayu Ilahi. Pada saat itu, kelompok kami sama sekali tidak akan kalah dengan kelompok lain. Tatapan panas terik keluar dari mata Su Huang. Sebelumnya, mengikuti di belakang Mu Chen, mereka hanya bergegas ke sisa-sisa cabang Divine Wood Palace, sebelum menerobos bencana tubuh manusia mereka. Tingkat kemajuan seperti itu dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai luar biasa. Hanya manfaat yang mereka peroleh di sisa cabang ini sudah sangat besar. Bagaimana sisa-sisa Istana Kayu Suci Ilahi menjadi kurang mewah? Mungkin, pada saat itu, mereka bahkan mungkin dapat bergegas dan mencoba bencana energi spiritual mereka. Lebih jauh, jika mereka ingin berhasil dalam terobosan mereka, kelompok mereka akhirnya akan benar-benar dapat mencapai keadaan terkuat mereka. Pada saat itu, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang absolut dan menantang kelompok manapun yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Zhao Qingshan dan Mu Fengyang dengan keras menganggukkan kepala setuju, mata mereka juga penuh dengan antisipasi terhadap sisa-sisa Istana Kayu Suci yang asli. Dikatakan bahwa saat ini, ada keberadaan warisan asli dari zaman kuno. Jika mereka dapat memperolehnya, itu akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk pencapaian masa depan mereka. Tentu, meskipun Istana Kayu Ilahi sangat menarik, mereka semua tahu bahwa mereka bertiga tidak memiliki kemampuan untuk bertarung untuk itu hanya karena kepemimpinan Mu Chen dan Luo Li bahwa mereka harus dapat memiliki kepercayaan diri dalam mendorong maju dengan rencana ini. Setelah semua, hanya sisa dari cabang Istana Kayu Ilahi yang membuat mereka bersaing dengan kelompok-kelompok kuat dengan orang-orang seperti Xia Hou dan Zhen Qing. Pada saat itu, kelompok yang akan mereka temui di sisa-sisa Istana Kayu Ilahi yang asli secara alami akan lebih kuat dari dua kelompok sebelumnya. Oh, saat Su Huang dan dua lainnya sedang mengobrol, menggigil tiba-tiba menggoyangkan pikiran mereka saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke arah cakrawala yang jauh. Tiba-tiba, suara mendesing mendesak terdengar dari lokasi itu, dengan banyak fluktuasi energi spiritual tiran memancar dari sana juga. Jelas, ada beberapa orang yang bergegas dari sana. Ketika ketiganya bertukar pandang, ekspresi di wajah mereka berubah saat mereka tiba-tiba berdiri. Dengan mengepalkan tangan mereka, tiga tombak panjang yang memancar dengan fluktuasi energi yang ganas muncul dalam sekejap ketika mereka dengan waspada menatap ke arah dari mana suara whooshing berasal. Dari penampilan suara yang berdering dari sana, sepertinya mereka semua bergegas menuju lokasi mereka. Su Huang dan dua lainnya tidak sebodoh itu untuk percaya bahwa orang-orang yang bergegas ke daerah sepi itu berjalan-jalan. Lagi pula, dengan mereka berada di top 16, lokasi mereka jelas disiarkan di semua plakat akademi. Omong-omong, mereka muncul seperti domba gemuk-gemuk. Jika semua orang itu bergegas ke arah mereka, bayangan gelap muncul di mata Su Huang dan dua lainnya. Sampai sekarang, Mu Chen dan Luo Li masih dalam budidaya isolasi mereka dan tidak dapat diganggu, sehingga mereka harus melindungi mereka berdua sampai mereka keluar. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan hidup kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu dan mengganggu Mu Chen dan Luo Li, kata Su Huang dengan suara serius, dengan tatapannya yang membeku. Mendengar itu, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang keduanya mengangguk ketika tatapan mereka berubah menjadi seperti serigala ganas. Suara mendesing. Di bawah tatapan waspada dari Su Huang dan dua lainnya, kilatan cahaya berkilau di cakrawala yang jauh ketika berkas cahaya melintas, dengan cepat menuju ke puncak gunung tempat trio berada. Dari kelihatannya, setidaknya ada 30 orang, yang tampaknya terdiri dari 6 hingga 7 kelompok. Selain itu, Su Huang dan dua lainnya dapat merasakan bahwa setiap orang yang hadir dalam kelompok itu sengit dan berkaliber elit,
tatapan mereka kami cepat dan sengit, sementara fluktuasi energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuh mereka. Paling tidak, setengah dari 30 orang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Ketika turnamen Akademi Spiritual besar naik, karena sisa-sisa besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya hadir di benua yang hancur ini, kekuatan beberapa kelompok jelas telah meningkat secara drastis sebagai hasilnya. Mungkin, pada awalnya, kelompok yang memiliki anggota Human Body Disaster sudah dianggap sebagai kelompok yang cukup baik. Namun, setelah sebulan sejak awal, segalanya mulai berubah secara bertahap. Dunia kultivasi bencana tubuh manusia tidak lagi cukup untuk menuntut rasa hormat pada orang-orang. Itu karena ada lebih banyak orang yang mengandalkan berbagai macam manfaat yang mereka dapatkan di benua yang hancur untuk mulai mendapatkan terobosan dalam kultivasi mereka. Ekspresi serius muncul di wajah Su Huang dan dua lainnya, karena 6-7 kelompok yang menuju ke arah mereka memberi mereka tekanan besar. Dari penampilan gerakan mereka, 6 hingga 7 kelompok itu tampaknya bekerja bersama dan tidak bekerja secara individu. Ini menyebabkan mereka merasa sedikit kewalahan karena kaget, pada jam berapa turnamen Akademi Spiritual hebat ini muncul. Selain kelompok-kelompok dari akademi mereka sendiri, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini sebagian besar saling bermusuhan. Ingin bersatu untuk berkolaborasi bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, seperti kolaborasi antara Xia Hou dan Zen King. Meskipun mereka berada dalam aliansi, keduanya memiliki pikiran dan rencana cadangan mereka sendiri, dan saling memanfaatkan untuk keuntungan pribadi mereka dan telah menahan kekuatan mereka. Ini menyulitkan mereka berdua untuk menampilkan kemampuan tempur terbesar mereka. Namun, kerumunan kelompok misterius ini sebenarnya berkolaborasi dengan tingkat kesempurnaan yang agak tinggi. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa kerumunan itu bahkan lebih sempurna dalam bekerja bersama daripada kelompok mereka sendiri, ketiganya mampu melihat bahwa ini adalah aliansi kelompok yang tulus. Tepatnya dari mana orang-orang ini muncul? Dari kelihatannya, tampaknya tidak ada kelompok yang berasal dari Akademi Spiritual Elit. Sementara Su Huang dan dua lainnya terguncang karena kaget, kerumunan kelompok sudah muncul di langit di atas puncak gunung tempat mereka berada. Di antara mereka, sosok perlahan berjalan keluar. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam, dengan tatapan menyeramkan hadir di wajahnya. Bibirnya yang tipis terlihat seperti ujung pisau, membuat orang merasakan niat buruknya dengan satu tatapan. Melihat ke arah Su Huang dan dua lainnya berdiri di puncak gunung, kerutan muncul di dahinya saat dia berkata dengan nada acuh tak acuh. Apakah kamu kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara? Apakah kapten kamu, Mu Chen? Petik 2. Kamu siapa? Apa yang kalian semua rencanakan? Raung Su Huang dengan suara berat. Aku Chen Si. Untuk apa kita di sini? Senyum mengejek muncul di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu ketika dia menjawab. Kami secara alami memiliki keinginan untuk poin yang kamu miliki, terlebih lagi, ada juga kuota ilahi dari Istana Kayu Ilahi, yang seharusnya menjadi milik Zen King. Petik 2. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat dua gua gunung yang tertutup rapat. Mengangkat dahinya, dia berkata, jadi ternyata dia dalam pelatihan terisolasi, membuat upaya terakhir yang tergesa-gesa. Ini sangat menarik. Petik 2. Aku khawatir kamu tidak akan bisa merebut barang-barang di tangan kami. Geram Su Huang dengan mencibir. Pada saat ini, dia jelas ingin mendapatkan lebih banyak waktu untuk Mu Chen dan Luoli. Bahkan Mu Chen tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Adapun kamu tiga orang yang baru saja melewati bencana tubuh manusia kamu, siapa kamu menurut kamu? Akademi Spiritual Surga Utara hanya seperti itu, kata Chen Si dengan senyum acuh tak acuh. Bukan menjadi orang yang akan melakukan pekerjaan ceroboh, dia tidak mengatakan terlalu banyak olok-olok yang tidak berguna. Dengan lambaian tangannya, dia memberikan perintahnya. Tangkap mereka, sebelum menghancurkan gua gunung itu untukku. Petik 2. Iya nih. 5 sosok langsung meraung sebagai jawaban di belakangnya, sebelum menembak ke depan, dan langsung bergegas menuju Su Huang dan dua lainnya. Kelima orang ini semuanya telah lulus dari bencana tubuh manusia mereka. Mari kita aduk. Ekspresi sengit muncul di wajah Su Huang dan dua lainnya saat mereka dengan erat mengepalkan tombak panjang mereka. Menghadapi formasi tirani seperti itu, mereka tidak memiliki niat untuk mundur. Dengan raungan rendah, ketiganya bergegas maju, langsung menuju 5 orang yang masuk.
Energi spiritual tanpa batas langsung meletus dari mereka, menghalangi 5 dari mendapatkan tanah apapun. Bang, bang, energi spiritual tanpa batas tersapu. Meskipun mereka berada dalam pertandingan 3 lawan 5, bergantung pada kekejaman mereka, lawan mereka tidak dapat memperoleh sebanyak 1 inci di muka mereka. Sementara pertempuran besar meletus di sana, 5 sosok indah muncul di atas puncak gunung yang terletak jauh. Kelima sosok itu hanya melirik ke arah pertempuran itu berlangsung, tanpa ada tanda-tanda ingin mengambil tindakan apapun. Kapten dari kelompok Akademi Spiritual Surga Utara itu tampaknya dalam kultivasi yang terisolasi. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan begitu banyak orang hanya dengan 3 anggota? Tanya salah satu dari 2 kembar yang manis dengan suara manis ketika mereka memindai lokasi dengan mata mereka yang indah. Dengan sedikit mengangkat kepalanya, Wen Qingxuan menunjukkan lehernya yang ramping dan putih salju, yang tampak mirip dengan rahmat yang ditunjukkan oleh angsa. Dengan senyum manis, dia menjawab, tidak perlu peduli tentang itu, karena itu urusan mereka. Lebih jauh, aku merasa bahwa bencana darah terkenal dari jalan spiritual seharusnya tidak begitu mudah ditangani, bahkan ketika menghadapi masalah seperti itu. Mari kita tunggu di sini dan melihat, untuk saat ini. Petik 2. Saat dia memberikan jawabannya, Chen Xi sedang memandang acuh tak acuh terhadap Su Huang dan 2 lainnya yang memberikan segalanya untuk menghalangi kemajuan 5 orang. Menyapu pandangannya ke arah 2 gua gunung yang tertutup rapat, dia mengibaskan jarinya ke arah ruang angkasa. Seketika, energi spiritual yang ganas berubah menjadi sinar cahaya, menembak sebelum dengan keras menabrak salah satu gua gunung. Pada saat yang sama, raungan dingin bergema mirip dengan gemuruh guntur. Mu Chen, keluar, keluar, bang! Sinar energi spiritual bercahaya tanpa batas menabrak gua gunung, langsung menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar hebat. Celah raksasa segera merambah seluruh puncak gunung saat batu-batu raksasa berjatuhan, akhirnya hancur berkeping-keping saat mereka berhamburan ke tanah. Bajingan! Setelah melihat ini, wajah Su Huang dan 2 lainnya langsung berubah dingin ketika tatapan mereka tumbuh jahat. Tombak panjang di tangan mereka langsung menari-nari, menghasilkan niat membunuh yang intens ketika mereka mengirim serangan habis-habisan lurus ke 5 ahli bencana tubuh manusia. Tidak ada sedikit pun niat defensif hadir dalam serangan kamikaze mereka, menyebabkan wajah 5 berubah ketika mereka buru-buru mundur, tidak berani mengambil risiko hidup mereka untuk bersaing dengan trio. Namun, meskipun mereka tidak berani mengambil risiko hidup mereka untuk bersaing dengan trio, mengandalkan keuntungan mereka dalam jumlah, mereka akhirnya mampu menekan dan menjaga trio tetap terkendali. Dengan ini, ketiganya tidak dapat melepaskan diri untuk melindungi gua gunung. Chen Xi dengan acuh tak acuh memandang ke arah gua gunung yang telah ia serang. Saat batu-batu raksasa terus berjatuhan dan hancur berantakan, menciptakan awan debu yang menyebar, batu raksasa yang menyegel gua itu dengan cepat runtuh, sebelum akhirnya pecah berkeping-keping di akhirnya. Melihat gua gunung akhirnya dibuka, Chen Xi memberi titik lain di ruang di depannya, mengirimkan sinar energi spiritual lagi menyapu. Bepergian dengan kecepatan kilat, itu menabrak gua gunung yang terbuka. Ledakan, energi spiritual yang merajalela mendatangkan malapetaka di dalam gua gunung, menyebabkan suara besar keluar dari dalam. Langkah Chen Xi sangat kejam. Jika memang ada seseorang yang mencoba melakukan terobosan, orang yang ada di dalamnya akan menderita cedera serius sebagai respons terhadap kejutan seperti itu. Pada saat itu, orang di dalam akan gagal dalam terobosan mereka, sementara juga menderita luka serius yang tak terbayangkan dari serangan kegagalan ini juga. Pergi, buang semua orang di dalam untuk aku, kata Chen Xi dengan senyum tipis saat dia melambaikan tangannya. Segera setelah mengatakan ini, 3 angka melesat lagi dari belakang. Dengan fluktuasi energi spiritual berdesir dari mereka telah mencapai ranah bencana tubuh manusia. Ketiga sosok itu menembak ke arah bagian dalam gua gunung dengan kecepatan kilat, sebelum menghilang di dalam. Namun, tidak sedikit pun keributan muncul setelah ini. Melihat ini, wajah Chen Xi sedikit berubah ketika dia menyaksikan dengan pandangan gelap pada bagian dalam gua pegunungan yang hitam pekat. Tanpa diduga, tidak ada gerakan yang terdeteksi sejak dia mengirim 3 orang di gua. Selain itu, tidak ada tanda-tanda mereka akan keluar. Dari kelihatannya, mereka semua telah ditangani pada saat mereka memasuki gua gunung. Hasil yang tak terduga seperti itu menyebabkan Chen Xi merasa sedikit terkejut, lagi pula, dia belum merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari gua gunung. Jelas,
Sebelum mereka bahkan bisa mengambil tindakan, ketiga orang itu sudah ditangani. Ingin berurusan dengan tiga ahli bencana tubuh manusia dalam waktu sesingkat itu bukanlah tugas yang mudah dilakukan. Huff. Apakah orang-orang dari Akademi Spiritual Surga Utara hanya tahu bagaimana menyembunyikan dan menunjukkan ekor mereka? Mencibir Chen Xi dengan tatapan dingin dan sengit di matanya. Dari kelihatannya, kehancurannya yang sebelumnya tidak menghasilkan banyak efek karena orang yang berkultivasi di dalam telah berhasil menerobos jauh sebelumnya. Bang! Bang! Saat suara Chen Xi terdengar, tiba-tiba, tiga sosok gelap terbang keluar dari gua gunung, sebelum jatuh dan turun seperti bola yang dilemparkan, membentuk tiga lubang raksasa di tanah. Ketika semua orang melihat ke atas, wajah semua orang langsung berkerut ketika mereka semua melihat tiga sosok terbaring di dalam, bersimbah darah. Ketiganya adalah tiga ahli bencana tubuh manusia yang telah bergegas ke gunung beberapa saat yang lalu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang tahu persis apakah mereka hidup atau mati. Melihat tiga sosok yang terbaring di lubang-lubang di tanah, Chen Xi dengan erat mengepalkan giginya, tatapannya menjadi dingin dan gelap ketika dia menatap gua hitam pekat di depannya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar saat langkah kaki terdengar dari dalam. Saat langkah kaki semakin dekat, sesosok sosok perlahan menembus kegelapan. Akhirnya, ia muncul di bawah sinar matahari, muncul di hadapan semua tatapan yang melintas dari sekitarnya. Setelah bisa melihat sosok itu dengan jelas, semua orang kaget. Itu karena apa yang mereka lihat adalah sosok yang ditutupi lapisan tebal darah kering, menyebabkan orang merasa kaget dan heran ketika dia muncul di pandangan mereka. Berdiri di depan gua gunung, tidak ada sedikit pun emosi hadir di mata sosok berlumuran darah saat ia melihat ke arah Chen Xi dan kelompok-kelompok lain yang melayang di langit. Dengan sedikit menggigil tubuhnya, lapisan darah mengering mulai pecah, sebelum benar-benar membelah. Saat potongan jatuh ke tanah, Mu Chen muncul sekali lagi di depan semua orang. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang, memperlihatkan tubuh lurus ramrotnya. Tidak ada gumpalan otot seperti besi hadir di tubuhnya, dengan dia tampak sedikit kurus dan rapuh. Namun, meskipun memiliki tubuh yang terlihat sedikit kurus dan lemah, orang bisa samar-samar merasakan perasaan berdebar-debar dari kekuatan menakutkan yang memancar darinya. Di udara, setelah melihat Mu Chen, yang telah berhasil keluar dari kultivasinya, ekstasi segera meletus dari hati Su Huang dan dua lainnya, dengan mereka mengambil napas lega, seolah-olah beban berat diangkat dari pundak mereka. Paling tidak, Mu Chen baik-baik saja. Berdiri di bawah sinar matahari menyinari sosok Mu Chen, menyebabkan tubuhnya berkilau dengan sinar kecemerlangan, tampak seolah-olah terbuat dari batu giok. Ketika rambut hitamnya berayun dan dengan lembut berkibar ditiup angin, matanya tampak sama musyunya dengan langit malam yang gelap. Wah, dia cukup tampan. Petik 2. Di puncak gunung di kejauhan, mata kedua kembar yang dicintai dan imut itu terbuka lebar dan langsung menyala ketika mereka melihat pemuda itu berdiri tegak lurus di bawah sinar matahari. Dia adalah bencana darah jalan spiritual, Mu Chen. Sedikit keheranan hadir di mata Wen Qingxuan saat dia melihat ke arah sosok yang berdiri di bawah sinar matahari. Dari penampilannya, dia benar-benar terlihat cukup tampan. Satu-satunya hal yang tidak diketahui adalah seberapa mampu dia. Wilayah kultivasinya dari Human Body Disaster tidak dianggap terlalu kuat. Jelas, dia bisa melihat melalui bidang kultivasi Mu Chen saat ini dengan satu tampilan. Namun, terlepas dari pandangan awalnya, Wen Qingxuan tidak bodoh. Jika Mu Chen di depan matanya hanya memiliki kekuatan pada tingkat bencana tubuh manusia, dia tidak akan bisa berjalan sampai ke tahap ini. Lebih jauh lagi, ada bukti tangan pertama bahwa ketiga pakar bencana tubuh manusia yang bergegas ke guanya tidak dapat melakukan banyak perlawanan sebelum dihancurkan dan dibuang seperti sampah olehnya. Mungkinkah tidak ada seorang pun dari akademi spiritualmu yang mengajarimu bahwa mengganggu latihan orang lain bukanlah tindakan yang penuh pertimbangan? Mengangkat kepalanya, Mu Chen memandang ke arah Chen Xi yang bermata gelap dan yang lainnya sebelum berkata dengan lemah tersenyumlah. Menatap Mu Chen, Chen Xi mencibir sebelum menjawab, jadi kamu kapten dari grup ini, Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Serahkan kuota kayu ilahi dari istana kayu ilahi dan aku akan membiarkanmu dan kelompokmu pergi, kata Chen Xi pelan-pelan sambil mengulurkan telapak tangannya. Dengan tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat langsung ke mata Chen Xi, yang telah berubah dingin dan gelap, dia menjawab,
serahkan poinmu padaku dan aku hanya akan menjatuhkanmu semua. Petik 2. Engah. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, suara tawa manis segera terdengar dari sepasang gadis muda kembar lucu yang berdiri di atas puncak gunung yang jauh. Bodoh mencari mati bodoh. Sudut mulut Chen Xi berkedut saat api kemarahan menyembur dari matanya. Apakah Mu Chen ini idiot? Dia memiliki lebih dari 15 ahli bencana tubuh manusia di belakangnya, dengan dia sendiri menjadi bencana energi spiritual. Adapun sisanya, mereka semua dari tahap akhir Heavenly Completion Stage. Dengan jajaran seperti itu, bahkan para ahli bencana energi spiritual akan berbalik dan lari di hadapan mereka. Namun, Mu Chen ini benar-benar berani dengan ceroboh menantang mereka semua. Semua orang bertindak, pegang dia dan melumpuhkannya. Raung Chen Xi sinis. Iya nih. Mendengar itu, para ahli yang berdiri di sampingnya langsung meraung sebagai balasan, sebelum menembak tatapan niat buruk ke arah Mu Chen. Detik berikutnya, sosok mereka ditembak. Saat energi spiritual tak terbatas menyapu mereka, energi spiritual dunia menyala ketika selusin sinar energi spiritual yang menghancurkan bumi bergegas menuju Mu Chen. Namun, dihadapkan dengan serangan yang begitu menakjubkan menuju ke arahnya, Mu Chen masih tetap berdiri tepat di luar gua gunung, dengan tidak sedikit pun gerakan terdeteksi darinya. Bang! Bang! Serangan kuat datang menyelimutinya, dengan keras menabrak tubuhnya. Seketika, energi spiritual mendatangkan malapetaka, menyebabkan seluruh gunung muncul seolah-olah itu runtuh. Orang ini sangat bodoh. Dia bahkan tidak mencoba menghindar. Suara si kembar langsung terdengar kaget. Melihat ini, Wen Qingxuan dengan samar mengangkat matanya untuk melihat ke arah tempat di mana energi spiritual mendatangkan malapetaka di. Namun, pada saat ini, pandangannya mulai sedikit membeku. Kamu ingin mati. Melihat awan asap dan debu naik dan menyapu, senyum menyeramkan muncul dari sudut mulut Chen Xi. Menghadapi serangan serentak seperti itu, bahkan para ahli bencana energi spiritual tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, Mu Chen ini benar-benar bodoh sampai-sampai melakukannya. Mungkinkah dia sebodoh itu? Ini benar-benar lucu. Namun, tawa mengejeknya tidak berlanjut, karena begitu awan debu telah menghilang, sesosok kurus setengah telanjang masih diam-diam berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Melihat ini, senyum di wajah Chen Xi mulai perlahan membeku. Su Huang dan dua lainnya menarik napas dalam-dalam saat mereka menyeka dahi mereka yang penuh keringat. Menepuk-nepuk debu yang tidak tahan di tubuhnya, Mu Chen menundukkan kepalanya untuk melihatnya, sebelum mengangguk puas. Setelah melewati bencana tubuh manusia, tubuh kedagingannya sudah sangat kuat secara tirani. Dalam rentetan serangan sebelumnya, dia tidak memanggil energi spiritual apapun untuk bertahan melawan mereka, setelah sepenuhnya bergantung pada fisiknya sebagai pertahanan. Sebelum dia melewati bencana tubuh manusia, dia pasti tidak akan seburuk itu. Namun, sampai sekarang, dia sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dari kelihatannya, kamu tidak menyetujui saran aku, iya. Melihat ke arah Chen Xi, Mu Chen tersenyum tipis ketika dia berbicara. Namun, tidak ada sedikit pun kehangatan yang hadir dalam senyum itu. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Petik 2. Ambil tindakan dan tangani dia sekarang. Chen Xi meraung dengan bayangan gelap hadir di matanya, sementara ekspresinya tumbuh lebih serius. Jadi ternyata alasan mengapa Mu Chen mampu mengalahkan Zhen Qing dan kelompoknya adalah karena dia memiliki beberapa kemampuan. Namun, dengan kehadiran lineup yang luar biasa, setelah mereka semua mengambil tindakan, dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan dapat membuat gelombang sama sekali. Namun, tepat saat deru dinginnya terdengar, tangisan yang mencengangkan tiba-tiba meletus dari puncak gunung di belakang Mu Chen. Detik berikutnya, sinar pedang aura tiba-tiba bergegas menuju awan. Saat pedang aura tersapu, bahkan puncak gunung diiris menjadi dua, seolah-olah selembut tahu, dengan dua irisan belahan tampak sehalus kaca. Saat pedang aura mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah, seberkas cahaya melesat, sebelum mendarat di sisi Mu Chen. Ketika kecemerlangan menghilang, itu mengungkapkan seorang gadis muda yang benar-benar cantik di dalam. Gadis muda ini memegang longsword di tangannya, dengan rambut panjangnya yang bersinar dengan kilau keperakan, sementara matanya yang seperti kaca tampak begitu indah sehingga menyebabkan orang-orang menjadi mabuk hanya dengan melihatnya. Luo Li juga berhasil keluar dari kultivasinya yang terisolasi. Di puncak gunung di kejauhan,
kemegahan jiwa muncul di mata Wen Qingxuan, yang selalu mempertahankan sikapnya yang lesu. Melihat sosok cantik yang dikenalnya di kejauhan, busur memikat perlahan meringkuk di sudut mulutnya. Luoli, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Wen Qingxuan, saat tubuh ramping Luoli muncul tepat di samping Mu Chen, pedang aura yang menghancurkan langit dengan cepat menyatu, sebelum benar-benar memasuki tubuhnya. Namun, puncak gunung yang diiris menjadi dua menunjukkan persis seberapa sengit gelombang pedang aura sebelumnya. Luoli juga keluar, Su Huang dan dua lainnya dalam kegembiraan saat mereka melihat ke arah Luoli, sebelum akhirnya menghela napas lega saat beban berat lainnya diangkat dari pundak mereka. Tatapan Mu Chen juga sama-sama terkejut ketika dia melihat ke arah gadis muda yang ramping dan elegan. Secara alami, dia bisa merasakan tekanan energi spiritual samar yang memancar dari tubuh Luoli. Sensasi tekanan ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu telah melewati bencana energi spiritual kamu. Tanya Mu Chen dengan takjub. Dengan senyum manis, Luoli dengan lembut menganggukkan kepalanya. Melihat jawabannya, Mu Chen segera menjadi terdiam, sebelum merasa sedikit tertekan. Tampaknya Luoli selalu hadir di atas kepalanya. Meskipun kultivasi energi spiritual seseorang tidak mewakili kecakapan tempur sejati seseorang, setiap kali dia menerobos dan berasumsi bahwa dia akan berada di dasar yang sama, yang terakhir akan sama menerobos dirinya sendiri, sehingga melemparkannya ke belakang lagi. Sepertinya itu tidak mudah bagimu untuk melampauiku. Petik 2. Melihat Mu Chen yang sedikit tertekan, bayangan cerdas tanpa sadar melintas dalam matanya yang indah dan jelas transparan. Detik berikutnya, dia mengangkat dagu putih salju ke arahnya dengan sedikit kepuasan. Dia, yang selalu diam seperti lotus hanya akan menunjukkan sikap yang dimiliki gadis-gadis muda di depan Mu Chen. Memutar matanya dengan sedih, Mu Chen berkata, "Jangan memprovokasi aku. Jika tidak, bahkan jika kamu telah melewati bencana energi spiritual kamu, aku masih bisa memukul pantat kamu." Petik 2. Bayangan kemerahan yang dalam muncul di wajah dan telinga Luoli saat dia mendengar kata-katanya, sebelum sedikit bayangan rasa malu muncul di matanya ketika dia menjawab, mesum. Petik 2. Jika orang lain yang mengatakan kata-kata serampangan itu padanya, dia mungkin sudah lama mengirim pedangnya keluar. Namun, menghadapi Mu Chen, dia hanya bisa dengan malu-malu menatapnya, sikapnya tampak sangat memikat dan menggerakkan jiwa. Huff. Melihat dua sejoli saling menggoda, Chen Xi tidak bisa menahan amarahnya. Api amarah yang membakar di matanya telah tumbuh lebih padat. Dengan mencibir, dia meraung, "Mu Chen, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk menyerahkan plakat kayu ilahi?" Pening kepalanya menyeberang untuk menyapu pandangannya ke arah Chen Xi, Mu Chen mengepalkan tangannya, menyebabkan plak kayu ilahi muncul di dalam. Sambil melambaikannya, dia menjawab, "Apakah kamu membicarakan ini?" Melihat plak kayu ilahi di tangan Mu Chen, kilatan langsung menyembur dari mata Chen Xi. Dengan rakus menjilat bibirnya, dia berkata, "Serahkan itu dan aku tidak akan memberimu masalah. Kamu tidak layak memilikinya." Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen hanya membalas senyum. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab dengan suara lembut. "Ditolak." Petik 2. "Kamu." Api amarah langsung menyembur dari wajah Chen Xi. Jelas, dia juga menemukan bahwa Mu Chen sedang bermain dengannya. Detik berikutnya, dia berkata dengan nada seram dan menipu. "Mu Chen, aku akan menyarankan kamu untuk tidak salah tentang dirimu sendiri. Meskipun kamu berasal dari salah satu dari 5 akademi hebat, akademi aliansi kami yang memiliki suara dalam turnamen akademi spiritual hebat ini. Jika kamu benar-benar memprovokasi kami, aku akan menjamin bahwa kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pensiun dari turnamen." Petik 2. Akademi Aliansi. Mu Chen sedikit mengangkat alisnya saat dia bertanya, "Apa-apaan itu?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya ketika pandangannya perlahan mulai menjadi dingin. "Karena kalian tidak ingin pergi sendiri, maka kalian semua akan tinggal." Petik 2. Ambil tindakan bersama dan selesaikan semuanya. Chen Xi tanpa henti marah dengan sikap Mu Chen. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa ia akan dapat mengalahkan lebih dari 30 dari kita sendiri dan kelompoknya? Saat aumannya terdengar, tangannya tiba-tiba menyatu membentuk segel. Detik berikutnya, energi spiritual yang kuat menyapu seperti badai, tiba-tiba membentuk tablet batu raksasa di depannya. Berkilau dengan sinar cemerlang yang menyilaukan, pola-pola misterius menutupi keseluruhan permukaannya. Pada saat yang sama,
fluktuasi unik mulai terpancar darinya. Di belakang Chen Xi, selusin ahli yang hadir di sana juga dengan keras meraung dalam suksesi, mengirimkan energi spiritual tanpa batas memancar keluar. Berubah menjadi sinar cahaya, mereka menembak langsung ke tablet batu. Saat energi spiritual tanpa batas mengalir ke dalamnya, tablet batu berseri-seri itu secara drastis bertambah besar, langsung tumbuh hingga ketinggian raksasa 1000 meter. Saat bayangan raksasa itu menyelimuti, seluruh gunung tertutupi. Seketika, fluktuasi energi spiritual yang sangat sombong berdesir, menyebabkan seluruh wilayah tampak lebih gelap dan suram. Biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat kami tetap di sini. Heaven Suppressing Divine Tablet. Wajah Chen Xi berubah sedikit pucat saat dia melakukan yang terbaik untuk mengontrol tablet batu yang memiliki energi spiritual semua orang terkondensasi di dalam. Mengunci tatapan dinginnya ke arah Mu Chen dan Luo Li, raungan dingin terdengar darinya, sebelum tablet batu bercahaya membawa serta bayangan raksasa saat ditekan ke arah kelompok Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mengangkat wajahnya yang cantik, Luo Li memandang ke arah tablet batu yang bercahaya, sebelum berkata, orang itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia sebenarnya bisa memadatkan energi spiritual orang lain menjadi serangannya sendiri. Sepertinya seni ilahi yang telah ia pelajari sedikit misterius. Petik 2. Saat suaranya terdengar, dengan pedang Dewa Luo di tangannya, Luo Li dengan anggun melangkah maju. Dengan menggigil tangannya, pedang cahaya dalam bentuk sungai keperakan tiba-tiba bergegas ke langit dari pedang Dewa Luo. Kondensasi bersama, itu berubah menjadi apa yang tampak seperti bayangan pedang raksasa. Seketika, pedang inten yang sangat ganas memancar keluar, menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah, sebelum meninju puncak gunung di bawahnya yang penuh lubang. Pedang bayangan Dewa Luo God. Petik 2. Luo Li memberikan keran dengan tangan putih salju tipisnya di ruang di depannya, menyebabkan bayangan pedang bercahaya raksasa melolong. Detik berikutnya, menembak melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat, itu muncul tepat sebelum tablet batu yang berseri-seri, menabraknya dalam tabrakan langsung yang sengit. Bang! Fluktuasi energi spiritual yang mengagumkan menyapu langit ketika ujung pedang menusuk langsung ke dasar tablet batu. Fluktuasi yang mencengangkan meletus dari keduanya yang dengan gila-gilaan mencoba untuk saling menghancurkan. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tontonan di langit, Mu Chen tersenyum tipis, sebelum memberikan injakan berat. Retakan langsung memanjang dari tanah di bawahnya saat sosoknya melesat ke langit. Dengan cepat, dia muncul di bawah bayangan pedang dengan kecepatan kilat, sebelum mengirim pukulan gemuruh. Mereti. Cahaya petir hitam membungkus tinjunya saat gemuruh-gemuruh terdengar samar. Jejak warping dan distorsi bahkan bisa samar-samar terlihat dari ruang di sekitarnya. Setelah berhasil melewati human body disasternya, kekuatan yang dia dapat kumpulkan telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Bang! Dengan kepalan tangan hitam yang terbungkus petir, pukulan Mu Chen dengan keras menabrak bayangan pedang. Kekuatan menakutkan di balik pukulannya langsung menyembur seperti banjir, menyebabkan bayangan pedang memberikan tangisan panjang. Mengandalkan kekuatan yang mengalir ke dalamnya, bayangan pedang menembus langsung melalui tablet batu dengan suara mendesing. Bang! Menembus tablet batu, bayangan pedang bergegas melintasi cakrawala, sementara retakan mulai meluas dengan cepat dan berkembang biak di tablet batu. Akhirnya, meledak menjadi titik-titik bercahaya yang menghapuskan langit dengan ledakan. Engah! Saat tablet batu itu meledak, wajah selusin ahli langsung memutih sementara darah menyembur dari mulut mereka. Menjadi pemimpin, Chen Xi menanggung beban, dengan energi spiritual di dalam tubuhnya meledak terpisah, mengirimnya menembak kembali dengan sedih di beberapa ratus meter sambil memuntahkan darah. Seketika, fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya menjadi lemah. Jelas, dia menderita beberapa luka serius. Dia menstabilkan sosok yang tampak menyesal saat ekspresi penuh kejutan dan teror menyembur dari matanya. Dia hanya tidak bisa percaya bahwa serangan kombinasi mereka sebenarnya dihancurkan oleh Mu Chen dan Luo Li. Duo anak laki-laki dan perempuan muda di depan matanya secara tak terduga sekuat itu. Itu sebabnya tidak ada sedikit pun rasa takut hadir di wajah mereka, bahkan ketika mereka berhadapan dengan barisannya. Mereka sama sekali tidak menempatkan seluruh barisan di mata mereka. Ayo pergi. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, Chen Xi mengepalkan giginya, segera membuat keputusan yang menentukan untuk melarikan diri. Situasi saat ini telah berkembang ke tahap yang tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan kembali kendali. Dari kelihatannya,
mereka benar-benar meremehkan kekuatan tempur kelompok Mu Chen terlalu banyak. Dalam kelompok itu, ketiga anggota itu tidak cukup untuk menimbulkan rasa takut di dalamnya. Namun, Mu Chen dan Luo Li, terutama Luo Li, sangat menakutkan. Menurut perkiraan Chen Xi, dengan kekuatan Mu Chen dan Luo Li, mereka mungkin bisa menyaingi berbagai bos besar dari aliansi akademi mereka. Mu Chen, kamu tangguh. Namun, jangan terlalu puas dengan itu. Lain kali, aliansi akademi kami akan mengetuk pintu kamu. Pada saat itu, aku khawatir kamu tidak lagi memiliki kesempatan untuk berjuang lagi. Petik 2. Ekspresi acuh tak acuh muncul di wajah Mu Chen ketika dia mengamati Chen Xi melarikan diri, tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan hal ini terjadi. Mengapa kamu membiarkan mereka melarikan diri? Su Huang dan dua lainnya merasa sedikit bingung. Jika Mu Chen benar-benar ingin mengambil tindakan, dia jelas bisa memaksa Chen Xi dan kerumunannya untuk tetap tinggal. Tidak menjawab mereka, Mu Chen memutar kepalanya sementara ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah puncak gunung di kejauhan. Menjulurkan kepalanya, Luo Li melemparkan mata indahnya ke arah yang sama, sebelum berkata dengan suara lembut. Itu karena masih ada beberapa tamu yang tidak disukai di sini. Dibandingkan dengan orang-orang itu sebelumnya, orang-orang itu tidak dianggap sebagai apapun. Setelah mendengar itu, wajah Su Huang dan dua lainnya langsung berubah, sebelum mengusir pandangan ketakutan mereka untuk mengukur lingkungan mereka. Masih ada kelompok yang lebih kuat mengingini kita. Dengan serius melihat ke kejauhan, raungan yang dibungkus dengan energi spiritual yang kuat bergema di seluruh wilayah seperti gemuruh guntur. Beberapa dari kalian sudah cukup melihat dan harus mengungkapkan dirimu, kan? Mu Chen samar-samar bisa membedakan tekanan kuat yang datang dari arah itu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa sejak dia memasuki turnamen akademi spiritual besar. Jelas, sosok yang benar-benar tangguh tampaknya menatap mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian Mu Chen, sinar kecemerlangan tiba-tiba bersinar dari kejauhan. Saat sinar kecemerlangan melintas, mereka muncul di langit di dekatnya dalam beberapa tarikan napas. Segera, Su Huang dan yang lainnya menembak tatapan gugup mereka, sebelum segera menatap pemandangan yang mereka lihat. Saat sinar kecemerlangan menghilang, 5 sosok yang indah dan memikat perlahan muncul di langit. Kelima gadis itu semuanya memiliki sosok yang luar biasa, terutama yang berdiri di depan. Armor perang emas yang menutupi tubuhnya menonjolkan sosok anggun dan rampingnya, sementara lehernya yang ramping dan putih salju tampak mirip dengan tengkuk angsa. Rambut hitam panjangnya mengalir di rok pertempuran emasnya, dengan kaki panjang ramping di bawahnya tampak begitu mempesona, mereka menyebabkan orang-orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dari mereka. Su Huang dan dua lainnya sedikit melongo ketika mereka melihat ke arah gadis ini, karena tidak dapat mengendalikan mata mereka dari menyala. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang gadis seusia yang mampu menyaingi Luo Li dalam penampilan dan temperamen. Haha. Kamu benar-benar layak atas bencana darah jalan spiritual yang terkenal. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, aku Wen Qingxuan. Petik 2. Mengenakan baju besi emas, gadis yang benar-benar cantik yang tampil secantik Dewi Perang memandang ke arah Mu Chen, sebelum sedikit membelah bibirnya untuk memberikan senyum samar saat dia memperkenalkan dirinya. Wen Qingxuan. Saat nama ini berdering di telinga mereka, keterkejutan dan kekaguman di mata Su Huang dan dua lainnya langsung menghilang sepenuhnya. Ekspresi yang dipenuhi dengan kejutan merayap di wajah mereka. Gadis di depan mereka sebenarnya adalah kapten dari kelompok yang telah menjulang di tempat pertama pada peringkat poin kompetisi, Wen Qingxuan.